Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Veteran Antolin Site dengan NIM 1020 24002. Baik, saya akan mempresentasikan jenis data dan sumber data. Pengertian data. Data merupakan komponen yang krusial, sehingga dalam perjalanannya, data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan kesehatan data. Data dapat diartikan sebagai serangkaian fakta atau sekumpulan keterangan tentang suatu hal atau objek, ide, situasi, dan kondisi. Peristiwa atau fenomena yang dapat digunakan untuk menyusun informasi yang bermakna lebih mudah mengerti oleh pembacanya. Data dapat berupa kata-kata, kalimat, gambar, grafik, warna, simbol, huruf, angka. Ada juga dalam bentuk audio dan yang lainnya. Manfaat dan fungsi data. Sebagai suatu acuan, kegiatan hal tersebut berarti dengan adanya data dan dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. B. Sebagai dasar perencanaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. C. Dasar untuk membuat keputusan dari adanya data yang ada. Seorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Yang terakhir, sebagai bahan untuk evaluasi data, berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga dan organisasi tertentu. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Data kualitatif secara sederhana dapat disebut data yang bukan berupa angka. Ciri utama data kualitatif didapat dengan cara menghitung, sehingga tidak memiliki nilai desimal. Selain itu, data kualitatif memiliki ciri-ciri tidak bisa dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh data kualitatif adalah data gender, data golongan darah, data tempat tinggal, atau data jenis pekerjaan. Data kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah jenis data kualitatif yang digunakan mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau membedakan objek. Data nominal merupakan data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Semua data memiliki posisi setara, dalam arti tidak ada data yang memiliki tingkat yang lebih atau kurang dibandingkan dengan data yang lain. Jenis data nominal ini tidak memiliki jarak, urutan, dan titik. Origin data ordinal adalah jenis data kualitatif namun memiliki level lebih tinggi dari data nominal. Data ordinal memiliki karakteristik nominal tetapi terdapat perbedaan derajat, urutan, atau peringkat dalam objek tersebut. Contoh data kualitatif, misalnya seorang pelanggan datang ke klinik A untuk dipijat. Pada klinik A, ada 3 jenis layanan yang berbeda, yaitu pijat refleksi, pijat shiatsu, dan pijat dan spa. Setelah menjalani ketiga jenis layanan tersebut, pelanggan diminta untuk menilai kualitas masing-masing layanan tersebut. Pilihan kualitasnya adalah sangat memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, dan sangat tidak memuaskan. Pelanggan memberikan penilaian bahwa kualitas pijat refleksi memuaskan dan sangat memuaskan untuk layanan pijat shiatsu dan pijat spa. Seperti layanan yang dimana pijat refleksi, pijat shiatsu, dan pijat spa.
Kepuasannya memuaskan, sangat memuaskan, sangat memuaskan. Data kuantitatif. Dengan menggunakan metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematik. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Data kuantitatif merupakan penelitian populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik. Contoh data kuantitatif. Klinik A memiliki 3 layanan pijat dengan harga yang berbeda. Untuk pijat refleksi, harganya sekitar 50.000 per jam. Pijat shiatsu harganya 80.000 per jam. Dan layanan ketiga yaitu pijat dan spa harganya 120.000. Layanan yaitu pijat refleksi, pijat shiatsu, pijat spa. Harganya 50.000 per jam, 80.000 per jam, dan 120.000 per jam. Data numerik. Data numerik adalah suatu data kuantitatif di mana atribut yang dimilikinya bertipe numerik. Data numerik memiliki rentang nilai yang sangat berbeda pada masing-masing atributnya. Atau dengan kata lain, satuan setiap atribut berbeda sehingga dilakukan standarisasi. Contoh atribut IPK memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 4. Sedangkan SKS memiliki rentang nilai antara 3 sampai dengan dapat mengacaukan hasil perhitungan proximity antara data objek. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi terhadap semua atribut sehingga setiap atribut memiliki kontribusi secara proporsional terhadap hasil akhir suatu proses data mining. Dalam suatu data numerik, kadang-kadang terdapat atribut yang memiliki nilai dengan rentang yang sangat berbeda dengan atribut lain, atau dengan kata lain memiliki satuan yang berbeda. Data diskrit. Data diskrit merupakan salah satu jenis data kuantitatif dan sering juga disebut data nominal. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan bukan hasil pengukuran. Data diskrit digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan objek-objek amatan atau kejadian-kejadian dalam kelompok, kategori atau klasifikasi tertentu dengan jalan menghitung untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek. Data diskrit adalah jenis data yang hanya bisa mengambil nilai tertentu dan tidak bisa dibagi menjadi nilai yang lebih kecil secara bermakna. Data ini biasanya berbentuk bilangan bulat dan dihitung, bukan diukur. Ciri-ciri data diskrit. Di sini ada ciri-ciri data diskrit. Yang pertama itu bentuk bilangan bulat. Yang kedua, tidak bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil secara bermakna. Yang ketiga, dihitung, bukan diukur. Data kontinum. Data kontinum atau kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarnya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Data bermacam itu mempunyai ciri adanya kesinambungan antara suatu bilangan dengan bilangan lain. Bilangan itu ditempatkan pada skala bilangan, maka kedudukan suatu bilangan pada skala itu bersambung satu sama lain. Kesinambungan itu dapat diuji melalui bisa tidaknya menempatkan bilangan rasional atau desimal antara satuan bilangan tersebut. Data ini terbagi dalam 3 jenis, yakni data ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, data ordinal adalah data yang berjenjang, bertingkat, atau berbentuk peringkat. Data ordinal biasanya makin kecil angkanya, semakin tinggi nilainya. Yang kedua, data interval atau data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Pada data ini, walaupun datanya nol, tetapi masih mempunyai nilai.
dalam penelitian sosial yang instrumennya menggunakan skala Likert. Yang ketiga, data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Jadi kalau data nol berarti tidak ada apa-apanya. Data hitung. Data hitung adalah hasil perhitungan atau jumlah tertentu yang termasuk data hitung adalah persentase dari suatu jumlah tertentu. Contohnya data hitung dalam rekam medis dan informasi kesehatan. Mencakup informasi yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam angka bulat. Berikut adalah beberapa contoh spesifik. Jumlah rak penyimpanan. Dalam konteks penyimpanan rekam medis, menghitung berapa banyak rak yang dibutuhkan untuk menyimpan dokumen berdasarkan jumlah dokumen dan kapasitas rak. Sebagai contoh, jika satu rak dapat menyimpan 2.286 dokumen dan total dokumen yang diperlukan disimpan adalah 15.439. Maka perhitungan kebutuhan rak adalah 15.439 per 2.286 sama dengan 7 rak. Data ukur. Data ukur adalah data yang diperoleh melalui proses pengukuran dan biasanya bersifat kontinu. Artinya dapat memiliki nilai dalam rentang tertentu, termasuk pecahan desimal. Ciri-ciri data ukur. Bisa memiliki nilai desimal atau pecahan. Dapat diukur menggunakan alat ukur seperti timbangan, penggaris, termometer, dan lain-lain. Bersifat kontinu. Artinya bisa memiliki nilai dalam rentang tertentu tanpa loncatan. Contoh data ukur dalam rekam medis dan informasi kesehatan mencakup informasi yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Berikut adalah beberapa contoh spesifik. Tinggi badan pasien, data ini diukur dalam sentimeter atau meter. Misalnya 170 cm atau 1,70 meter. Jenis data berdasarkan fungsi. Yang pertama, data epidemiologi biasanya dianggap sebagai cabang ilmu kedokteran yang menangani populasi, bukan individu. Sementara dokter di rumah sakit mempertimbangkan pengobatan dan saran terbaik untuk diberikan kepada setiap pasien agar pasien tersebut dapat sembuh. Epidemiologi mempertimbangkan sarana apa yang harus diberikan kepada masyarakat umum untuk mengurangi beban penyakit secara keseluruhan. Namun karena hubungannya dengan agregasi atau orang, epidemiologi juga merupakan cabang ilmu statistik terapan. Yang kedua, data klinis. Data klinis diartikan sebagai data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktis kesehatan, dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Data informasi klinis yang terakumulasi dalam perekam medis merupakan berbasis data yang dibebankan dalam jenis data yang diinginkan dan fungsi kegunaannya sehingga menghasilkan beragam data atau informasi. Yang ketiga, data administrasi secara etimologis atau asal kata. Administrasi berasal dari bahasa Inggris administration dengan bentuk infinitifnya yang diartikan sebagai to monage. Administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Sumber data yang pertama, data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Penelitian menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer, seperti wawancara observasi dan survei. Wawancara adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada
responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media pertama. Artinya data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. 3. Data tersier. Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari hasil presentasi saya. Selamat malam Ibu.